Halo Fitness Mania, selamat datang kembali ke YouTube channel Coach Halim Jiang. Kali ini saya akan membahas tentang kisah perjalanan dari makanan karbohidrat menjadi lemak di dalam tubuh dan bagaimana kita mengatasinya dengan taktik atau strategi pola makan dan olahraga yang tepat. Yuk kita langsung mulai. Pertama-tama, kita kenal dulu bahwa makanan berkarbohidrat bisa dari berbagai sumber, dari yang asin maupun yang manis. Jadi karbohidrat atau bahasa sederhananya gula tidak serta-merta hanya dari gula pasir, tetapi juga dari buah misalnya, dari tepung-tepung, dan dari nasi, dari gandum, bahkan dari kentang, dari ubi, dan lain sebagainya. Nah, karbohidrat tersebut umumnya mempengaruhi yang namanya gula di dalam darah. Jadi begitu masuk ke dalam tubuh, maka lambung akan merilis glukosa-glukosa untuk floating di dalam darah. Hal ini yang membuat gula darah menjadi meningkat. Tubuh mendeteksi naiknya gula darah, memerintahkan beta sel pada pankreas untuk memproduksi insulin. Adalah insulin inilah yang menjadi hormon delivery, menjadi hormon yang mengantar gula-gula di dalam darah ini. Jadi insulin itu seolah-olah bilang ke gula dalam darah ini, yuk sini saya angkut supaya gula di darah bisa kembali turun ke level baseline atau level dasar di mana tubuh nyaman. Jadi gula-gula ini diangkut oleh insulin untuk kemudian dikirim ke 3 terminal. Terminal hati, terminal otot, nanti saya jelaskan, dan terminal lemak. Jenis karbohidrat pada umumnya yang mengandung starch atau pati, atau yang bisa dikonversikan menjadi glukosa darah adalah seperti glukosa, ya, sukrosa, dan maltosa rata-rata akan menjadi gula di dalam darah. Sementara fruktosa, gula yang secara majority dikandung oleh buah, ini hati-hati, tidak mampir ke otot ini. Jadi begitu fruktosa diisi memenuhi hati, sudah penuh, maka kelebihan fruktosa yang masih ada akan langsung dikirim ke lemak tubuh. Makanya orang yang mengkonsumsi buah saja sebagai upaya untuk diet seringkali tidak berhasil karena fakta ini. Ya, begitu dia makan buah yang banyak, hatinya hanya bisa menampung sedikit saja, dan sisa gula dari buah itu yang namanya fruktosa, yang majority adalah fruktosa, akan langsung dibawa ke sel lemak. Makanya keberhasilan diet mereka sangat rendah. Selain itu juga karena dietnya rendah protein, karena buah bukan merupakan sumber protein yang baik, maka peluang mereka mempertahankan hasil penurunan itu pun kurang maksimal, karena penurunan yang terjadi malah bisa jadi adalah otot, karena tubuhnya tidak mendapat suplai protein yang cukup untuk merawat atau menjaga ototnya. Nah, saya lanjut dulu. Dengan kondisi makan karbohidrat yang sudah banyak, gula darah naik, insulin diproduksi, dan menjadi carrier atau menjadi truk atau bus yang membawa gula ini ke hati sekarang, masalahnya di masyarakat kita secara umum adalah otot before-nya, otot yang dimiliki itu cenderung relatif sedikit atau kecil. Dengan otot yang kecil berarti daya tampung gula dari insulin yang mau ditampung di sini rendah. Karena daya tampungnya rendah, sisa masih ada gula yang dari insulin ini, biasanya dibalikan lagi ke gula darah. Gula darah naik lagi. Dan kemudian tubuh mengatakan, loh bukannya tadi saya sudah kirim insulin, insulinnya nggak cukup, ditolak. Nah ini yang namanya resistensi insulin. Jadi insulinnya udah mengetok-ngetok pintu, udah bawa paket gula ke otot, ototnya bengong aja, bodoh-bodoh, dan nggak mau buka pintunya untuk menerima gula, karena ototnya bilang,
Saya nggak pernah kosong, saya selalu penuh gudang saya nggak punya daya tampung lagi. Kamu mau mengetok sekeras apapun, saya nggak bisa buka pintu. Nah, inilah yang terjadi, gula darah naik untuk menstimulasi lebih banyak insulin muncul lagi, agar sinyal atau ketukan pintu dari insulin ke otot itu menjadi lebih tinggi lagi. Akhirnya, loop ini atau siklus ini terjadi mungkin beberapa kali sampai akhirnya insulin mencapai level yang cukup tinggi untuk menjadi hormon fat storage. Menjadi hormon yang mengatakan, udah deh ditolak terus sama otot. Ototnya kecil, daya tampungnya dikit. Bagusan udah semua kelebihan gula ini yang saya bawa, yang ditolak otot, masuk aja jadi lemak. Bisa jadi lemak di bawah kulit, bisa jadi lemak organ, ya di bawah kulit subcutaneous, di lemak organ sebagai visceral, dan atau lemak darah sebagai trigliserid darah. Demikian prosesnya, yang sering juga Mas Ade Rai jelaskan bahwa karbohidrat, gula pasir, nasi, gandum, ya, kentang kan tidak mengandung lemak. Bagaimana ceritanya makanan seperti ini yang tidak mengandung lemak menjadi lemak di dalam tubuh? Inilah kisahnya, perjalanannya yang juga Mas Ade Rai sering sampaikan atau gambarkan. Saya hanya mengulangi menurut versi saya yang siapa tahu ada sudut penjelasan yang berbeda yang bisa menambah pemahaman fitness mania semua. Nah, sekarang solusinya ada di sini, di mana kita mengatakan, oh iya, ototnya kecil ya. Orang ini akhirnya memiliki resistensi insulin yang menjadi gerbang untuk menjadi diabetes tipe 2 di dalam tubuhnya. Bagaimana baiknya? Latihan beban. Ya, karena latihan beban adalah satu-satunya cara alami untuk merangsang pertumbuhan otot. Cara alami, merangsang, ya, bukan menimbulkan pertumbuhan otot. Latihan beban adalah stimulusnya. Nanti nutrisi yang penting juga perlu disediakan agar otot itu bisa terreparasi dengan baik, sehingga menjadi otot baru yang lebih besar. Dengan otot yang lebih besar afternya, maka daya tampung terhadap gula yang dibawa insulin juga jadi meningkat. Dengan daya tampung meningkat, waktu insulin membawa banyak gula, ototnya bilang, sini, saya bisa menyerapnya sekarang. Karena saya masih memiliki daya tampung yang cukup. Jadi, kalau misalnya fitness mania makan karbohidrat yang masih kebetulan banyak, tapi punya otot besar, setidaknya ada satu peluang untuk gulanya hanya ditampung di otot yang after yang lebih besar ini, dan tidak terjadi konversi ke lemak. Ya, apalagi kalau ternyata dibarengi dengan asupan karbohidrat yang lebih rendah, turun asupan karbohidratnya, kemudian melakukan aktivitas latihan beban juga, maka hampir bisa dipastikan proses penumpukan lemak tidak akan terjadi. Ya. Dan mengapa latihan beban menjadi begitu efektif untuk menurunkan gula darah yang terlalu tinggi? Karena ternyata latihan beban adalah kegiatan yang bersifat membakar gula atau glikogen. Ini adalah gambaran sederhana ya dari sistem energi tubuh manusia. Saat kita bergerak non-stop selama 20-30 detik, tubuh akan menggunakan yang dinamakan ATP-CP. Kemudian dari 30 detik sampai ke 3 menit atau 180 detik, kegiatan itu apabila dilangsungkan terus masih berlanjut, maka tubuh akan menggunakan glikogen atau gula di dalam otot sebagai sumber energinya. Secara majority, lemak masih sedikit sekali dipakai. Hanya setelah melewati 3 menit, dan atau lebih tergantung dari berapa banyak glikogen dalam otot, penggunaan lemak baru bisa meningkat, penggunaan glikogen semakin menurun. Kira-kira demikian wujud atau visualisasi penggunaan energi di tubuh manusia. Nah, latihan beban adalah kegiatan yang biasa berlangsung di bawah 1 menit. Ya, apabila fitness mania melakukan push up, hampir tidak mungkin melakukan push up lebih dari 1 menit. Ya, kalau plank 1 menit aja udah kelamaan banget untuk banyak orang ya.
Jadi, berbagai latihan beban, satu setnya, misalnya 4 detik per repetisi, dan melakukan 10 repetisi, itu 40 detik. 12 repetisi, 48 detik. 15 repetisi, 60 detik atau 1 menit. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Istirahat. Istirahat berarti apa? Balik lagi ke nol. ATP-CP-nya ter-recycle, kemudian set kedua, set selanjutnya masih terus menggunakan energi yang ada di sini aja. Yang lebih banyak adalah dari glikogen atau gula di dalam otot. Proses latihan beban sendiri sudah membakar gula. Otot yang sudah jadi menjadi lebih tebal, hipertrofi, dan lebih besar, memiliki daya tampung gula yang lebih tinggi. Kemudian asupan karbohidrat diturunkan juga, sehingga kalau kita menyatukan semuanya, menurunkan karbo, melakukan latihan beban untuk membakar gula, kemudian pada saat yang sama, mengkondisikan agar otot afternya bisa lebih besar dengan asupan protein yang cukup, nutrisi yang cukup, dengan memberi waktu istirahat yang pas, maka bisa dipastikan inilah yang kita bilang otot bisa naik, penumpukan lemak bisa dihentikan, atau bahkan bisa turun, dan gula darah pun bisa kembali normal, kerja insulin pun menjadi lebih ringan, sehingga tubuh memproduksi insulin menjadi lebih sedikit. Dengan tubuh memproduksi insulin lebih sedikit, instruksi untuk menumpuk lemak, karena ingat insulin adalah hormon penumpuk lemak, sudah lebih sedikit jumlahnya, maka sinyalnya untuk perintah menumpuk lemak juga semakin kecil. Demikianlah penjelasannya. Semoga menjadi lebih jelas bagi fitness mania, bagi pemula, bagi Bapak Ibu semua, bahwa ternyata upaya latihan beban yang ditakuti oleh masyarakat, takut berotot, ya justru adalah upaya penyelamat yang sangat ampuh bagi orang-orang yang memiliki masalah dengan gula darah tinggi, resistensi insulin maupun diabetes, terutama diabetes tipe 2. Ingat, diabetes tipe 2 apabila dibiarkan menahun akan berpotensi menjadi diabetes tipe 3. Dalam hal ini adalah kalau kita hidup cukup panjang dengan kondisi diabetes, akan berpotensi menyerang ke otak yang menimbulkan demensia dan Alzheimer yang dinamakan diabetes tipe 3. Nah, jadi mulailah dari hari ini untuk melakukan 3 hal tersebut. Turunkan asupan karbohidrat, lakukan latihan beban, dan cukupi kebutuhan tubuh untuk mereparasi otot dengan protein yang cukup agar proses penumpukan lemak bisa dihentikan, bahkan proses penurunan lemak bisa terjadi, dan membangun otot sebagai modal kekuatan dan modal imunitas kita di usia tua. Semoga menjadi semakin lebih jelas. Terima kasih sudah menyimak sampai sekarang. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.